Yang kaum takfir ini apa? Apa? Takfiri. Ya takfiri. Jadi tulisannya itu Takfiri. ya, kita tolak kaum takfiri dan ada radikalisme di kota Bengkulu. Iya. Nah ini takfiri ini apa maksudnya? Takfiri itu maksudnya orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain. Kita tolak orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain. Ya. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Kaum takfiri itu yang disebut dengan orang-orang ya, radikal tadi, yang disematkan kepada kaum ya, teroris dan seterusnya. Iya. Kita sudah sering kita sebutkan kan, kita itu ahlus sunnah wal jamaah, tengah, moderat, di tengah-tengah. Ada orang itu yang suka sekali mengkafirkan orang lain. Ini ekstrim kanan. Ada orang itu yang tidak sama sekali nggak ada mengkafirkan orang lain. Ya kan? Ini ekstrim kiri. Kita di tengah-tengah. Kita kafirkan yang kafir, dan kita katakan beriman yang beriman. Gitu. Jadi nggak sembarangan juga. Kayak tadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu kafir tidak? Ya kafir. Gitu. Jangan nggak dikafirkan. Nah yang di sini yang paham liberal itu, yang lawan kata dari takfir itu, yang liberal itu, enggak, mereka enggak kafir, sama-sama beriman, kan gitu kan? Nah kalau yang kita tengah-tengah, yang kafir ya kafir, yang tidak kafir yang tidak kafir. Maksudnya yang takfir ini gampang mengkafirkan orang-orang Islam, gitu. Ini dulu sifatnya orang Khawarij. Orang Khawarij. Orang Khawarij itu gampang mengkafirkan orang Islam. Padahal orang-orang Islam yang dikafirkan orang baik. Gimana gambarannya? Contohnya, orang Khawarij dulu, Imam Ali, Sayyidina Ali. Itu kan jelas bagusnya, tapi dikafirkan, gitu. Nah, ini maksudnya, gitu. Ini maksudnya. Sayyidina Ali dikafirkan, para sahabat yang lain dikafirkan, gitu. Ini yang tidak benar, gitu. Nah, hari ini ada juga memang orang yang pokoknya kalau bukan golongannya kafir, gitu. Di dalam Islam ya. Pokoknya kalau bukan golongannya kafir. Jadi pokoknya, gitu. Dalilnya itu pokoknya, gitu. Hanya golongannya saja yang benar, gitu. Yang lain itu nggak benar. Yang lain itu numpang. Nah, kira-kira begitu. Gitu. Ada yang begitu. Jadi mudah sekali mengkafirkan, mudah sekali membid'ahkan misalnya, tidak dikaji dengan betul-betul cermat. Nah sementara di pihak lain ada, pokoknya semua nggak ada yang kafir ini. Gitu. Nah kita di tengah-tengah, kita punya kaidah, yang kafir ya kafir, ya kan? Ya jelas menghalang-halangin manusia dari jalan Allah, nggak suka dengan Islam ya kafir. Apalagi yang non Islam udah pasti kafir. Gitu. Begitu. Jadi tidak sembarangan, gitu. Maka itu nggak usah ditelan mentah, itu nggak usah ditelan mentah. Makanya kita itu harus ngaji dengan benar. Siapa orang kafir, siapa orang beriman kita tahu. Gitu. Bukan asal, bukan golongan. Gitu. Karena itu bukan suka di Baitul Atiq maka kafir. Nah, bukan begitu. Karena ada yang begitu. Wah itu bukan golongan kita, kafir deh. Gitu. Nggak apa-apa, bubarin aja lah. Gitu. Nah, kita kan enggak. Dasar kita Al-Quran dan Sunnah harus ditimbang. Dan bukan sekedar kafir dan tidak kafir. Nanti ada lagi. Ini sholatnya batal atau tidak misalnya. Itu kan ada fikihnya. Ini akhlaknya bagus atau tidak kan ada, bukan asal. Tapi memang iya, dalam kehidupan ini selalu ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Gitu. Nah kita harus menjaga, kita selalu berada di tengah-tengah dengan jalan yang
yang benar. Karena sekarang juga dimanipulasi gitu. Ngaku moderat tapi sebenarnya liberal gitu. Ngaku moderat tapi sebenarnya liberal gitu. Ini yang bahaya itu. Ngaku moderat tapi liberal dengan bahasa Al-Qur'an wasati. Nah, memang Al-Qur'an nyuruh kita wasati. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Gitu. Kalian adalah umat wasati, umat pertengahan, umat terbaik itu. Tapi gimana? Jabarannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu. Tidak maghdub. Maghdub itu orang-orang Yahudi. Tidak bolin, tidak seperti orang-orang Nasrani, dan itulah orang Islam. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Demikian. Ini sering dikaitkan takdir kepada kaum Muhammad. Ya. Karena kurang pengetahuan masyarakat Islam dan mengerti apa? Ya. Apakah sekte atau mazhab tersendiri atau memang bukan mazhab, tapi ajarnya tidak tentang dengan Rasulullah. Nah, karena itu termasuk pilih-pilih kita masuk dalam ada yang sering sekali mengecat Wahabi. Sementara bagi orang awam saya terpengaruh. Jadi mohon penjelasan yang benar dari Bapak. Sebenarnya Wahabi apa? Ya. Bagus sekali. Saya sudah ada beberapa kali menyampaikan hal ini di YouTube. Silakan dicari. Tapi saya ingin tambahkan. Iya. Jadi banyak orang yang menyebutkan bahwa takfiri itu sumbernya dari Wahabi, termasuk yang tadi saya sebutkan. Ini pemuda yang baru pulang dari Amerika, kampanye di mana-mana, dia menunjukkan penelitiannya bahwa setiap kali ada teroris yang ngebom-bom, ternyata menurut penelitiannya semuanya berakidah Wahabi. Karena itulah Wahabi harus ditolak, Wahabi harus ditolak, diusir dari Indonesia gitu. Sampai kemudian ada keputusan menyampaikan kepada kepolisian atau tembakan itu, Indonesia harus menolak Wahabi dari salah satu sayap NU. Tapi kemudian alhamdulillah segera pimpinan besar NU meralat atau mengatakan ini bukan dari NU itu. Ini bukan dari NU. Jadi tidak begitu. NU tidak mengusulkan untuk menolak Wahabi dan seterusnya tadi. Gitu. Nah, saya ingin luruskan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan Wahabi ini oleh mereka? Perlu kita ketahui, Wahabi itu kan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dimaksud mereka juga. Muhammad bin Abdul Wahab itu ulama besar yang telah berhasil mendirikan kerajaan Saudi Arabia bersama dengan Muhammad bin Saud. Itu. Jadi kerajaan Saudi Arabia sampai sekarang itu di sana itu dipimpin dari keturunan Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu. Nah, kalau kita nggak suka dengan Wahabi, berarti kita nggak suka dengan saudara-saudara kita yang sekarang di Saudi Arabia, khususnya di Makkah dan di Madinah. Gitu. Coba bayangkan. Sekarang saya tanya, kalau benar bahwa radikalisme, terorisme, suka membunuh-bunuh itu merupakan paham Wahabi, saya ingin tanya, jamaah haji selama ini ke Mekah di Madinah itu gimana diperlakukan? Coba. Jamaah umroh di Mekah, di Madinah itu gimana diperlakukan? Apakah diperlakukan dengan bengis atau langsung disambut ini air Zam-Zam? Oh, gimana? Disambut dengan baik atau disambut dengan bengis?
Jadi tolong kita harus objektif. Ya, kan? Adakah yang ke Saudi, yang ke khususnya ke Mekah dan ke Madinah itu merasa nggak aman? Cari di dunia ini. Negara yang paling aman kemana? Loh kok gitu diisukan apa sumber radikalisme itu dari Wahabi itu gimana ceritanya? Gitu. Itu kan berarti pasti mengadu domba. Gitu. Ini busuknya itu. Itu tadi maka saya sampaikan, masya Allah, ngeri saya. Ada seorang pemuda cerdas diajar di Amerika pulang mengatakan itu. Maka kemana-mana kampanye tolak Wahabi. Gitu. Padahal kira-kira kalau haji kemana hari ini? Kalau umroh kemana? Dan apakah tidak sudah membuktikan bahwa jamaah haji, jamaah umroh di Makkah, di Madinah itu enak? Bukan disambut dengan kebengisan, tapi disambut dengan semua serba gratis. Ya kan? Jalan tol gratis, air zam-zam gratis, ya kan? Enak semuanya. Dan saya ingin tanya, sholat di mana yang paling enak, paling khusyuk? Sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabi. Dan itu imamnya Wahabi. Imamnya Wahabi. Syekh Sudais Abdurrahman Sudais dan seterusnya itu Wahabi semua itu. Karena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi yang dikaji diantaranya itu adalah kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di antaranya. Di samping tentu saja ada Sahih Bukhari, Ibnu Katsir, ini dan seterusnya. Begitu. Maka itu adalah isu dan itu fitnah. Naudzubillah. Kita diadu dengan pusat kita umat Islam. Dan ini dari mana? Dari dua sumber fitnah. Pertama dari Syiah Iran. Memang yang paling nggak suka dengan Saudi Arabia, nggak suka dengan Wahabi itu Syiah. Kenapa? Karena memang yang paling membuka kedok Syiah itu Wahabi. Maksud saya Muhammad bin Abdul Wahab, ulama-ulama Saudi. Gitu. Dari dulu. Karena apa? Karena jelas Syiah itu sesatnya. Yang kedua sumbernya dari mana? Dari Barat. Barat nggak suka kalau ada tempat negara atau suatu negeri yang mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Sampai hari ini silakan ditengok. Di mana ada tempat negeri yang mengamalkan ajaran Islam secara utuh? Tidak ada. Kecuali di Makkah dan di Madinah. Nah, umat Islam yang lain ingin ibarat badan. Kita ini kan badan. Nah, kepala itu kan Makkah, Madinah. Kita ingin dipotong supaya kita itu lepas dari kepala kita. Bayangkan, kalau umat Islam itu sudah nggak ada yang suka dengan Makkah, Madinah, apa yang terjadi? Padahal logikanya, di mana Islam yang masih terjaga? Kira-kira di mana? Apakah mungkin di Bengkulu ini? Apakah mungkin di Mekah rusak, di Bengkulu yang hebat? Mungkin nggak? Di Madinah sesat semua gitu. Yang selamat semua itu di Jawa semua. Mungkin nggak itu? Pakai logika, pakai akal. Ya kan nggak mungkin itu. Di situ. Karena kiamat saja. Maksud saya Dajjal saja. Dajjal nanti itu masuk ke seluruh pelosok kecuali Makkah dan Madinah yang tidak dimasukin Dajjal. Maka hati-hati. Hati-hati. Dan kemudian berentet terus itu. Ya memang biasanya ada insiden haji, umroh, termasuk juga belakangan. Dibuat sedemikian rupa supaya haji nggak ada, umroh nggak ada, ya kan? Dikasihlah isu apa kemarin? Bang Covid, ya kan itu? Ya, begitu. Tapi alhamdulillah nggak bisa itu. Sekarang jamaah umroh luar biasa, meledak itu. Haji dibuat antrian sedemikian rupa. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti terwujud. Karena ada upaya sekarang dari sana, Saudi, insya Allah, mudah-mudahan. Enggak ada lagi antrian. Orang haji silakan haji ke sana. Umroh silakanlah umroh ke sana. Karena memang nggak masuk akal. Masa antrian sampai 30 tahun, 60 tahun. Terus ternyata ujung-ujungnya uangnya
Enggak jelas kemana. Coba poin. Naudzubillah. Sementara dari sana sebenarnya buka ini. Tapi dari pihak lain mempersulitnya. Tapi kemudian membuat umat Islam semakin rindu dengan Makkah. Rindu dengan Madinah. Karena memang kenyataan nggak bisa dipungkiri. Salat di mana yang lebih enak? Ya nggak ada. Ya imam yang ada di sana itulah. Kalau imam itu enak, gitu. Dan itu kita rasakan, nggak bisa dipungkiri. Lah ini udah Wahabi. Sehingga betul, yang kena isu ini, maka ada yang sholat di Madinah itu nggak serius. Dianggap imamnya bukan ahli sunnah. Ada yang ngulang sholat itu. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang ngulang sholat itu. Ada, tapi saya kira sebagian kecil. Ya, nggak kunut ternyata di Madinah. Balik deh. Muhammadiyah katanya. Atau Wahabi gitu. Balik dia gara-gara nggak kunut. Pas tarawih banyak datang. Ya, karena 23. Ya sama kan. Ternyata lu kok 1 juz, nggak kuat juga. Yang di sana tarawihnya itu 23, ya kan? Cocok ini 23 cocok. Tapi ternyata lu kok 1 juz. Masya Allah 2 jam. Enggak teluk juga, udah minggir kata gitu. Ini gimana beragama juga. Dan seterusnya. Maka jangan tertipu dengan isu. Kita punya patokan Al-Quran dan Sunnah. Saudara-saudara kita Islam semuanya saudara kita. Jadi kita harus membuka peluang terlebih dahulu. Kemarin sudah saya sampaikan khutbah itu. Kita ajaran Islam itu menganggap semua orang Islam saudara kita. Dan saya kira yang punya di antara punya model begitu itu Makkah, Madinah. Di Makkah, di Madinah itu enggak ada seleksi ini NU, ini Muhammadiyah, enggak ada. Pokoknya semua saudara kita, ayo ta'ala. Kalau kita ikut pengajian di sana itu begitu semua, ayo. Ini saudara kita. Dan kita harus begitu. Golongannya apapun saudara kita. Selama itu beragama Islam, gitu. Jadi kita tebar cinta. Tapi kalau bukan orang Islam, ya itu orang kafir. Kita jaga diri, gitu. Belakangan ini kebalik. Dengan non-Islam intim. Tapi dengan saudara se-Islam sedikit beda golongan sudah suudzon. Itu siapa itu? Bukan golongan kita. Siapa yang akan ceramah? Bubarkan. Wah. Saudara kita sendiri ceramah dibubarkan. Tapi mereka ceramah, yang mereka masuk masjid nggak apa-apa. Padahal itu non-Islam. Hanya gara-gara sekedar pakai sorban. Itu sedikit bawa bingkisan. Ya kan udah. Santri yang nggak tahu cium tangan. Padahal itu orang non-Islam. Naudzubillah. Maka kita harus tebar persaudaraan sesama Islam. Kita cintai semuanya. Kekurangan-kekurangannya kita tolerir dan kita ajak ngaji. Kita itu hendaknya lebih toleran terhadap saudara kita. Jangan kebalik. Dengan orang non-Islam toleran sekali. Tapi dengan saudara sendiri malah enggak toleran. Hati-hati. Demikian. Gimana? Jelas. Kadang gampang saudara. Dia sendiri tidak. Iya. Wahabi itu bukan masyarakat sendiri, tapi kalau kita bicara Wahabi yang dimakan oleh Muhammad Abdul Wahab, itu sepengetahuan saya dia Muhammad Maliki. Iya. Ahmad. Ya. Hambali. Seperti kita bukan Madinah. Hambali. Itu Hambali. Ya, Hambali. Kita ini kemana? Nanti untuk tahu Quran, apalagi kalau sudah banyak cara mengajarkan itu Wahabi, biasanya begitu kan? Di kemarin, kalau bisa saya konsul, ya, ada banyak bicarakan masalah Wahabi ini dalam pengajian. Karena masyarakat kita paham. Bahkan ini menyangkut uang. Kita banyak bicara masalah ini adalah seperti ini. Kadang itu
Enggak, Muhammadiyah itu Wahabi juga. Ya. Ada tokoh NU Kiai yang banyak sekali kita bisa baca di YouTube yang membuat Wahabi. Ya. Saya tidak Wahabi, tidak menunjukkan, cuma banyak ajaran benar. Karena salah, banyak merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Ya. Terima kasih, bagus sekali. Ya. Makanya apa-apa tidak perlu kita telan mentah, ya kan? Kita gaji. Ya. Kita tolak takfiri, iya memang kita tolak. Orang yang suka mengkafirkan, ya kan? Hanya karena suka nggak suka, gitu loh. Ya, yang maka kita tolak. Ya kalau yang soal Wahabi tadi ntar dulu siapa dia, gitu. Kalau maksudnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab, ya jangan, kita hormati. Itu gerakan keislaman di sana. Sebagaimana dulu di Indonesia ada gerakan keislaman yang dipeloporin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi beliau dulu di sana lebih duluan, gitu. Ya kita saling menghormati. Muhammad bin Abdul Wahab itu ulama yang sangat dihormati di Saudi. Coba bayangkan, kalau kemudian kita caci, gitu. Bagaimana perasaan saudara kita? Sama dengan kita di sini. Kalau orang lain mencaci Kiai Haji Ahmad Dahlan, mencaci Kiai Haji Hasyim Asy'ari, apa rasa hati kita? Jadi jangan begitu. Di suatu tempat, di setiap negara itu punya ulama-ulama besar, maka kita hargai. Di Mesir ada itu Syekh Ridha, Muhammad Ridha, ada Muhammad Abdul, kita hormati. Di India ada juga ulama besar, di Pakistan ada ulama besar, kita hormati ulama-ulama yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena umat Islam itu semuanya bersaudara. Jangan kita di bawah sangat sempit, hanya membanggakan diri sendiri, daerah sendiri, negara sendiri. Tidak. Buktinya juga anak-anak kita kalau kuliah di Saudi senang kan? Nah, coba bayangkan. Siapa yang nggak senang? Anaknya kuliah dan terbukti iya. Masya Allah di Indonesia itu berapa banyaknya yang alumni dari Saudi, Timur Tengah, dan senang. Tapi memang belakangan ada yang nggak senang, maka di barat buka tadi Islam, studi Islam tadi. Mana yang kita pilih? Anak kita jadi murid ulama-ulama Timur Tengah atau jadi murid orang-orang orientalis dari barat? Mana yang kita pilih? Silakan. Maka kalau orang yang tahu sudah jelas isu itu dari mana, itu sudah jelas itu. Dan oleh karena itu saya kasihan juga dengan sebagian ya penceramah yang masih muda yang menggebuk untuk terus ceramahnya itu terus mengkampanyekan sesatnya Wahabi, gitu. Sampai ujungnya dan begitu orang itu kalau berlebihan Allah akan tunjukkan kebodohannya, gitu. Sampai kemudian merilis masjid Wahabi. Gimana ciri masjid Wahabi? Cirinya kalau setelah sholat nggak pakai zikir keras, itu Wahabi. Cirinya itu sudah dirilis. Yang kedua, kalau cirinya itu kalau masjid, nama masjidnya itu bukan Masjid Baitur Rahman, bukan Baitur Rahim, tapi cirinya nama-nama sahabat. Misal Masjid Umar bin Khattab, Masjid apa gitu, Imam Syafi'i gitu. Lah kan lucu kan? Yang menunjukkan goblok ya. Terus apa lagi? Cirinya, celananya agak cingkrang dikit, atau kemudian nggak baca basmalah, nggak itu lihat itu ada itu di YouTube itu. Kasihan saya. Awalnya dia pintar tapi kemudian kelihatan ya ini. Ya Allah tunjukkan. Ketika orang itu berlebihan hasad dan dengki terhadap saudara, jangan. Kita harus lapang dada, gitu, lapang dada. Orang-orang Islam itu saudara kita, mau yang di Amerika, mau yang di India, mau yang itu saudara kita, gitu. Jangan kita mudah hasad, kampanye kemana-mana menyesatkan saudara sendiri, gitu. Sementara dengan orang non-Islam baik-baik saja, janganlah, gitu. Nanti malah bahaya, gitu. NU saudara kita. Kalau saya sendiri mengatakan Ustadz NU, iya. Wahabi, iya. Guru saya banyak yang dari sana. Muhammadiyah, iya. Saya dulu pernah diajar guru-guru Muhammadiyah.
Gak mungkin kita ingkari kan? Kita bersyukur. Saya pernah diajar guru di SD itu NU. Alhamdulillah. Ya, saya terima kasih. Diajar sholat. Saya diajar sholat sama guru NU di SD. Setelah itu saya belajar lagi, ada guru Muhammadiyah, sepupu saya. Alhamdulillah, saya pinjam Quran dari sepupu saya, dia Muhammadiyah. Masa kita ingkari? Nggak mungkin. Jadi ya saya anggap, kalau saya ditanya NU, iya. Kawan saya di sini NU, Kiai Daroin ini kawan saya akrab sekali. Beliau sangat senang sekali, sama saya senang, dan saya juga sangat senang. Ini saudara saya. Maka saya kalau ditanya, Ustaz NU, iya. Muhammadiyah, iya. Ini kawan saya siapa Muhammadiyah. Gitu. Dan dari sisi ya kajian, iya juga memang. Saya lebih banyak mengutip pendapat-pendapatnya Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ini rujukan NU. Iya kan? Saya lebih banyak di situ. Tapi ada kemudian saya merujuk kitab-kitab hadis. Kemudian mentarjih. Nah ini seperti Muhammadiyah. Iya juga. Ya gitu. Saudi iya. Saya itu guru-guru saya rata-rata dulu dari Saudi setelah kuliah. Dan kitab yang diajarkan kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dari Mesir pun begitu, Al-Azhar. Maka kalau saya ditanya Al-Azhar, iya. Dosen-dosen saya banyak dari Al-Azhar, iya. Dari Saudi, iya juga. Jadi enak kita. Nggak usah kita ngingkarin. Mau kenapa saudara kita? Dan kita ingin mendapatkan kebaikan semuanya. Gitu. Demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.